warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dong. bukan Aldi Tahir Kita serius dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita pertama kita harus kenalan dulu nggak sih? Iya benar. Kita kenal maka tak sayang. Oke. Kalau kata pepatah gitu ya. Iya benar. Oke. Jadi siapa nih? Kalian pasti penasaran kan dengan Mbak Gemas di depan aku? Aduh jangan gitu dong, jadi malu. Ya, kenalin dulu dong Mbak. Namanya siapa nih? Oke. Aku dulu nih. Betul. Oke. Sebelumnya perkenalkan, aku Ica Silviapatika Sari dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Aku dari Universitas 11 Maret. Nah, aku udah nih giliran mbak-mbak cantik di samping aku nih pakai kacamata. Cantik banget gak sih? Iya cantik dong ya. Enggak, aku nggak pede ya. Maksudnya kalau aku ganteng kan lebih serem lagi nggak sih? Tapi pede itu penting. Oh iya benar bagus. Iya. Oke lanjut. Oke kenalin, nama aku Weni Selva Yunia. Aku dari prodi yang sama dari Mbak Ica, Kak Ica, Universitas 11 Maret. Sama nih, satu alma mater. Asik. Ya, telurasin. Bener itu telurasin. Oke, jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai aja ya, bareng berdua nih yang jelas ya. Aku tanya dulu nih, kesibukan Mbak Ica sehari-hari apa sih akhir-akhir ini? Oke, kalau aku nih, akhir-akhir ini kan musim UAS ya. Betul. Terus pusing gak sih? Pusing lah. Nah, selain UAS, kalau kenapa ya? Ini kayak apa? Udah peraturan regulasi atau apa? Pasti kalau mendekati musim UAS nih, kita dihantam sama tugas bertubi-tubi. Bener-bener dikejar deadline dari dosen. Jadi pusing gitu loh aku. Jadi saking banyaknya. Iya benar. UAS, jadi hari ini ngerjain tugas, besok ada jadwal UAS. Iya, jadi kayak nggak maksimal bener gitu. Banget. Nah saking banyaknya tugas, terus ada UAS juga, itu aku jadi ngerasa down, kamu ngerasa terpuruk. Down banget. Aku kayak jadi ngerasa nggak semangat. Tentu banget. Aku nggak punya motivasi buat ngejalanin hidup sehari-hari, soalnya bener-bener pusing, bingung banget saking banyaknya itu tadi. Ya itu penyakit mahasiswa ya. Untuk penyakit mahasiswa itu pasti keluhan sehari-hari itu. Bener ya, jadi banget sehari-hari. Nah, aku yakin semua orang pasti udah pernah pasti di hidupnya, aku yakin sekali pernah down, pernah merasa terpuruk gak sih? Karena setiap masalah orang tuh memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, untuk ngatasi itu di sini tuh kita butuh yang namanya motivasi. Bener banget. Motivasi itu kunci, salah satu kunci ya. Saya bukan menyebutkan itu satu kunci, enggak, karena banyak sekali kunci-kunci untuk menuju kehidupan yang lebih bermakna. Jadi motivasi ini salah satunya, gitu. Nah, Mbak Ica nih pernah gak sih kayak ngerasa kayak rutinitasnya tuh kayak ngebosenin. Jadi kayak kamu dari rutinitas A, B, C, repeat again. A, B, C, repeat again. Pasti bosen banget ya sih? Pernah gak sih kayak gitu? Sering banget ya sih? Siapa yang gak pernah ngerasain kayak gitu? Pasti semua orang pernah ngerasain. Flat banget gak sih? Iya, benar-benar flat. Terus monoton gitu. Betul. Kehidupan sehari. Terus tidur, bangun, kuliah, nugas, rapat, organisasi. Ya, anak organisasi iya, kali ya. Iya benar. Jadi kayak apa sih sehari-hari monoton, flat gitu terus nanti kalau ada tugas gitu-gitu jadi kayak semakin pusing. Terus nih ya, selain UAS, tugas, terus kehidupan yang monoton gitu. Aku sebenarnya sekarang lagi pusing banget sih. Soalnya kan nanti habis UAS nih bakal libur panjang kan, libur semester. Terus aku bener-bener belum dapat tiket kereta. Jadi aku bingung nih gimana carinya. Semua udah sold. Di mana-mana udah nggak ada yang avail lagi. Pasti ganggu banget pikiran ya, kayak aduh aku harus cepet-cepet selesaiin UAS nih karena aku kangen rumah, udah kangen rumah gitu gak sih? Iya benar, karena soalnya kita sebagai anak perantauan pasti pengen cepet-cepet pulang. Udah lama nggak pulang soalnya. Kamu belum dapet tiket kereta? Belum. Ya ampun, kasihan banget sih. Makanya nih bingung banget. Nih aku punya solusinya nih. Apa tuh? Jadi nih aplikasi Mandiri sekarang punya fitur terbaru namanya Livin Suka. Kamu di situ tuh bisa yang namanya pesen tiket dengan mudah dengan satu kali transaksi di situ. Jadi kamu bisa top up, kamu bisa entertainment di situ, pokoknya bisa semuanya. Kamu pesen tiket pesawat, tiket kereta api, pokoknya just deh pakai itu. Kamu harus coba. Keren banget ya berarti. Aku baru tahu loh kalau ada aplikasi Livin Mandiri itu. Nanti abis ini deh aku bakal download biar aku bisa pesen tiket kereta. Jadi nanti aku nggak perlu khawatir lagi nih nanti pulangnya gimana. Betul. Biar cepet dapat solusi gitu. Bener, kamu harus segera download. Makasih banget ya Wen solusinya. Iya sama-sama, kita kan saling membantu gak sih sebagai anak perantauan. Iya gini. bener. Oke,
kan salah satu solusi nih, udah teratasi nggak sih masalah kamu? Benar. Nah, kamu gimana sih cara mengatasi kehidupan kamu nih, butuh motivasi, kamu gimana sih cara ngatasinnya? Oke, kalau aku sih biasanya buat memotivasi diri, aku tuh biasanya ada 3 tips nih. Yang pertama biasanya aku meditasi. Tahu dong meditasi gimana gitu. Itu banyak banget kan kayak tutor-tutor gitu. Aku juga pas ngelakuin itu jadi lebih fokus. Soalnya kan kita kayak melakukan kegiatan tersebut terus jadi lebih fokus. Nah, kalau kita udah fokus, kita jadi bisa Berpikir jernih. berpikir jernih, bener banget. Kita jadi bisa memilih keputusan yang bijaksana gitu. Betul sekali. Nah, selain itu dengan meditasi, hidup kita juga bisa lebih terarah gitu. Betul sekali. Nah, selain meditasi, yang kedua aku punya tips nih. Apa tuh? Yang kedua, aku biasanya ikut seminar atau workshop. Banyak banget gak sih di UNS? Bener banget. Aku Tiba-tiba biasanya iklan, ada workshop, seminar oleh orang-orang yang iya, bener-bener bener banget, narasumbernya keren-keren banget gak sih? Nah, itu dia alasanku ikut seminar atau workshop karena biasanya di seminar atau workshop tuh ada narasumber yang bener-bener bisa memotivasi kita. Selain dapat motivasi dari narasumber, aku juga nantinya kalau ikut seminar aku bisa dapat pengalaman, aku bisa dapat relasi yang luas, terus juga ilmu yang bermanfaat juga gitu. cocok banget buat mengupgrade diri. Iya, skill cocok upgrading banget ya. diri bener banget. Upgrade soft skill juga bisa. Jadi selain motivasi juga ada manfaat lain gitu. Betul banget. Iya kan? Nah, selain kedua tadi, aku juga punya tips yang terakhir nih. Apa tuh? Biasanya aku ngelakuin journaling. Tahu kan Keren journaling? sekali ya. Bener. Nah, kalau journaling itu biasanya dihias yang gemes-gemes gitu nggak sih? Kayak pakai lettering, terus stiker-stiker yang lucu, foto bias kamu, foto pacar kamu atau siapa? Aduh, jangan. Oke. Nah, kalau aku sih tiga itu sih yang ini. Soalnya kan kalau yang terakhir tadi yang journaling itu kayak bisa naikin mood gitu. Bener, sekali buka, wah ini ada foto. Siapa nih? Bener. Aduh. Terus kita juga bisa mencurahkan bener banget. emosi kita juga dengan lewat journaling. Jadi Betul banget. bisa mengurangi lah apa permasalahan kita. Terus bisa juga kita kayak mencari quotes yang bisa memotivasi kita tulis di journaling gitu. Kan. Nah, kalau dari aku gitu sih. Nah, kalau dari Mbak Weni Mbak Weni sendiri gimana nih? Jadi kalau aku sendiri ya buat memotivasi diri nih, bangkitkan motivasi dalam diri itu, aku yang pertama Angels tuh aku sering banget yang namanya menghibur diri ya. Oh, menghibur diri. Karena menghibur orang lain tuh udah sering ya. Jadi saatnya untuk menghibur diri sendiri. Badut yang menghibur orang lain. Berhenti membadut. Biasanya yang menghibur orang lain tuh MBTI-nya ESFP sih. Aduh, siapa nih? Aku. Aduh, capek banget ya. Bener, Ini kamu ngebadut saatnya tiap hari. Kan ini saatnya kamu untuk menghibur diri kamu sendiri, Ca. Oke. Karena itu sangat penting ya. Dan kamu nggak cuma sekedar menghibur ya. Tentunya kegiatan itu benar-benar harus yang diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang positif gitu ya. Betul sekali. Contohnya apa? Kalau aku sih sering banget yang namanya olahraga. Aku selain, mungkin kalian aneh ya, menghibur diri kok olahraga gitu. Karena dengan olahraga tuh di sini aku bisa ngelepas stres aku. Di sini aku bisa apa ya? Daripada aku kayak banyak ya orang-orang yang larinya ke hal-hal negatif, clubbing dan sebagainya. Bener Nah, di banget. sini aku olahraga. Aku akan melepaskan semua kayak mungkin gak berat tentunya. Kayak cukup lari aja. Kamu lari sore tiap kamu dari rutinitas kamu sehari-hari, kamu lari sore, muterin itu sambil musikan. Oh, itu yang jelas itu. Aku sering banget nama olahraga. Itu pokoknya worth banget. Kalian harus coba. Selain buat menghibur diri itu, buat ningkatin motivasi, badan kamu pasti juga bakal sehat gak sih? Ketika badan kamu sehat, kamu akan semakin mudah untuk menjalani kehidupan kamu sehari-hari. Benar, jadi Betul. lebih produktif. Betul Badan banget. sehat, produktif, happy. Aduh, banyak banget ya manfaat olahraga. Nah, selain menghibur diri, aku juga sering kayak aku tuh gampang SKSD. Bukan gampang sih, kayak suka SKSD gitu dengan orang lain. Karena di perkuliahan pasti kita akan bertemu dengan orang-orang baru nggak sih? Kita akan bertemu dengan lingkup yang lebih besar. Beradaptasi. Betul sekali. Kita harus pintar-pintar yang namanya sosialisasi. Benar. Sosialisasi apa tujuannya? Membangun hubungan positif dengan orang lain. Karena ya kita nggak bisa, kita makhluk sosial kan, Benar, nggak kita harus bisa berdampingan. Seintrovertnya diri kamu nggak akan Bisa hidup sendiri. Benar, kamu tetap Butuh harus bantuan. betul. Dan di dunia perkuliahan ini sangat membantu sekali ya. Ketika kamu bertemu dengan orang yang memiliki tujuan yang sama dengan hidup kamu,
kalian bisa saling apa ya, mensupport, kalian mendorong satu sama lain. Itu pentingnya di situ. Oke. Nah, kita banyak banget gak sih, kayak dari Kak Ica tuh ada 3, dari aku ada 2 nih. Jadi ada tips banyak Iya, nih. sebenarnya nggak cuma ini doang. Ini yang sering kita lakukan ya. Ini ada salah satu contoh yang sering kita lakukan, dan aku yakin ketika kalian udah nerapin itu kehidupan kalian, kalian pasti akan merasakan perubahan yang besar di kehidupan kalian. Aku yakin itu pasti akan jadi. Jadi jangan lupa kalian terapin ya. Bener banget. Nah mungkin selain tips dari kita, mungkin kalian bisa mencoba apa cara lain untuk motivasi diri kalian sendiri. Betul, pokoknya temukan hal-hal yang bisa membangkitkan motivasi dalam hidup kalian. Bener banget. Oke, gimana Mbak Ica? Nah, untuk mencapai tujuan untuk motivasi diri tadi ya, itu pasti berat dan mungkin butuh adaptasi, mungkin perlu dilakukan secara rutin gitu ya, biar nggak putus di jalan, apa ya intinya. Selain apa ya, kita tuh butuh yang namanya konsisten. Bener, kita harus konsisten. Nah itu dia maksud aku. Konsisten tuh susah, iya, hal paling susah. Ngelakuin gampang, tapi untuk konsistennya yang susah. Betul sekali. Untuk mencapai tujuan hidup tadi, biar bisa meningkatkan motivasi, biar bisa konsisten dalam melakukan tips tadi, biar nggak berhenti di tengah jalan gitu ya. Kalau ngejalanin kan gampang, konsisten yang susah. Betul banget. Nah, kita meskipun banyak tantangan, banyak rintangan, harus dihadapi dengan percaya diri nih. Bener. Jangan pernah menyerah. Kita harus percaya diri. Bener dulu. banget. Itu kuncinya yang pertama. Iya, bener banget. Seperti ini nih, aku punya quotes dari J. Lewis. Apa itu? Keyakinan adalah kuncinya. Ya, keyakinan adalah kuncinya. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari impianmu. Jangan pernah takut untuk mengejar impianmu gitu. Kalau kata pepatah, kejarlah impianmu sampai ke negeri Cina. Betul, kalian pasti nggak asingkan dengan pepatah itu. Bener dan banget. kita tambahin lagi nih quotes of the day dari J. Lewis ya. Quotes of the day gitu. Asik. Oke, mungkin podcast hari ini gitu aja ya Mbak Weni. Cukup aja ya, karena kita bincang-bincang singkat tentang motivasi. Iya, bener banget. Semoga tips dari kita berdua tadi bisa kalian terapkan. Benar, ya. memotivasi kalian untuk Lebih memotivasi diri. Iya, gitu. tentunya meningkatkan motivasi dan pokoknya biar lebih semangat lagi lah menjalani hidup betul. gitu. Jangan terpaku dengan keadaan. Kita harus bangkit dan terus mencobainnya gitu. Betul sekali. Oke, mungkin itu dari kita. Baik. Ada kurang dan salahnya kita minta maaf. Iya, karena kita juga manusia ya. Kita Benar. pasti sering, mungkin dalam tadi pembicaraan kita sedikit membingungkan atau membuat Benar. kalian agak bingung dikit nih. Gitu, kami pokoknya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, gitu. Baik, cukup sekian podcast dari kami. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa salam tadi, gimana sih?